أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memilih judul ini setidaknya ada dua alasan. Alasan yang pertama, karena kita perlu untuk menyemangati diri, lalu menyemangati orang lain dalam menuntut ilmu. Kita punya anak-anak, tentu sebagai orang tua dan guru, kita harus selalu memberikan mereka semangat. Tapi kalau semangat itu tidak ada dalam diri kita, apa yang akan kita berikan? Pepatah Arab berbunyi, faqidu syai' la yu'ti. Yang tidak memiliki tidak bisa memberi. Jadi nggak bisa saya memberikan semangat kalau saya sendiri tidak punya semangat. Sebagai seorang guru, saya semangat dulu, baru kemudian saya bisa memberikan semangat itu kepada murid-murid. Begitupun sebagai orang tua, saya memiliki semangat dulu, baru kemudian saya bisa memberikannya kepada anak-anak. Ini alasan pertama di balik judul. Alasan yang kedua, di tengah semangat orang-orang yang menuntut ilmu, kelihatan ada orientasi yang salah. Mulai terlihat kesibukan menuntut ilmu, padahal yang mereka tuntut bukan ilmu yang sesungguhnya. Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan ada 7 penyebab orang menjadi takabur. Yang pertama adalah ilmu. Beliau menjelaskan ilmu yang seharusnya menjadi jalan tawadhu dan rendah hati, tapi bisa menjadi gerbang takabur karena 2 hal. Yang pertama, karena ilmu dipelajari dan digali dengan niat yang buruk. Misalnya orang yang belajar untuk tujuan berdebat, orang yang belajar untuk tujuan mengalahkan orang lain dalam diskusi. Niat buruk seperti ini ilmu tidak akan menghasilkan rendah. Penyebab kedua, ilmu bisa menjadi gerbang takabur, gerbang kesombongan. Apabila ilmu yang dipelajari itu ternyata bukan ilmu yang sesungguhnya. Sepanjang ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang sesungguhnya, seseorang akan merendah dengan ilmu. Misalnya orang yang datang ke majelis ilmu, menghadiri kajian, tapi untuk mencari penilaian tentang orang lain. Menurut Anda fulan bagaimana? Menurut Anda fulan bagaimana? Padahal dalam menuntut ilmu yang perlu Anda tanya diri Anda sendiri, saya ini bagaimana? Ilmu itu bukan untuk Anda sibuk mengurus orang lain. Karena urusan tentang diri Anda sendiri masih banyak yang belum selesai. Dan faktanya Bapak Ibu sekalian, orang yang sangat sibuk dengan orang lain adalah seseorang yang mengabaikan diri sendiri.
siapapun orang yang sibuk dengan orang lain, kata ulama-ulama kita, adalah orang yang sesungguhnya membiarkan, mengabaikan dirinya sendiri. Jadi sibuk dengan sesuatu yang dianggap ilmu padahal bukan ilmu, karena yang dia pelajari itu bagaimana menilai orang lain. Baik jemaah sekalian, dengan dua faktor tersebut maka ilmu tidak lagi bisa menjadi jalan menuju tawakal. Tiga poin yang akan jadi pembicaraan dalam pertemuan ini. Poin pertama tentu tentang keagungan ilmu, kemuliaan ilmu, dan keuntungan ilmu. Adapun poin yang kedua adalah tentang indikasi-indikasi ilmu yang bermanfaat. Nah, adapun poin yang ketiga adalah mengenai apa cabang-cabang ilmu yang mesti dipelajari. Poin yang pertama tentang keagungan dan keuntungan ilmu. Yang pertama pada ayat 114 dalam surat Taha, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, tambahkanlah aku ilmu. Ulama-ulama kita menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melalui doa meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Tak pernah beliau minta tambahan harta. Beliau pun tidak pernah minta tambahan umur. Satu-satunya tambah yang dimintakan Nabi dalam doa beliau hanya tambah ilmu. Dan beliau dalam hal ini diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu tersebut. Wa qul, katakan Muhammad, kata perintah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu, tambahlah. Jemaah sekalian yang saya hormati, ulama-ulama kita berkata, semakin seseorang bertambah ilmu, semakin ia melihat kejahilan. Jadi kalau Anda sudah melihat kepintaran Anda, berarti Anda belum belajar ilmu. Karena sejatinya orang yang ilmunya bertambah, maka bertambah pula pengetahuannya tentang kejahilan ini. Kemudian ayat yang kedua tentang keagungan ilmu, surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina la ya'lamuun. Adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawabannya tidak. Jadi kalau antara fulan dan fulan sama, fulan dan fulan sama, satu-satunya yang tidak ada menyamainya adalah orang berilmu. Orang berilmu tidak bisa disamai oleh orang yang punya harta. Orang-orang berilmu tak bisa disamai oleh orang yang punya jabatan. Orang berilmu tak bisa disamai oleh orang-orang yang populer. Jadi tidak ada yang menyamai orang-orang berilmu. Maka ahli bahasa Arab menyebutkan ayat ke-9 surat Az-Zumar ini dinamakan istifham inkar. Bertanya tetapi jawabannya jelas tidak. Adakah sama? Jawabannya tidak sama. Tidak sama orang berilmu dengan orang tak berilmu. Orang kaya dengan kekayaan sebanyak apapun tak mungkin menyamai orang-orang berilmu. Pejabat dengan setinggi apapun jabatan tak akan mungkin menyamai orang-orang berilmu. Ayat yang ketiga tentang keagungan ilmu,
Dalam surat Al-Mujadilah ayat 1 ayat 11 Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan meninggikan orang yang beriman dan orang yang berilmu. Nah, ayat ini hendaknya renungan serius bagi setiap orang tua. Kita ingin memberikan anak kita ketinggian hidup, agar mereka punya kehormatan, agar mereka punya harga diri. Lalu kadang-kadang ketinggian yang kita rencanakan untuk mereka adalah dengan menjadi seorang bisnismen, dengan menjadi seorang pejabat. Agama ini mengatakan tidak ada orang yang ditinggikan oleh jabatan. Tidak ada orang yang ditinggikan oleh harta. Semua orang yang tinggi dalam perjalanan sejarah disebabkan karena itu. Imam Atha ibnu Abi Rabah, salah satu murid Ibnu Abbas, beliau adalah tabi'in yang menempati posisi mufti atau qadhi di Mekah. Jadi kalau Anda lihat Masjidil Haram bentuknya melingkar, itu fatwa dari Imam Atha ibnu Abi Rabah. Sebelumnya Masjidil Haram di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW, itu dibangun lurus menghadap Ka'bah dan Masjidil Aqsa sekaligus. Lalu Imam Atha bin Abi Rabah diminta fatwa, bisakah salat di Masjidil Haram melingkar ke Ka'bah? Beliau menyatakan boleh. Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, "Wa taral malaikata yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum." Saya lupa ayatnya sekarang. Bahwa malaikat berkeliling di sisi Allah, berhalaqah di depan Allah. Aslinya Imam Atha bin Abi Rabah adalah seorang budak. Tapi disebabkan karena ilmu, beliau menjadi qadhi dan ulama paling terkemuka di Mekah. Sampai-sampai peraturan yang berlaku saat itu, tidak boleh ada yang memberikan fatwa di Mekah kalau masih ada Imam Atha bin Abi Rabah. Siapa beliau? Jawabannya seorang budak, mantan seorang budak. Kulit beliau hitam legam. Bukan cuma hitam legam, tapi tubuh beliau penuh dengan penyakit kulit. Tapi ketika Allah memberikannya ilmu, orang tidak berpikir lagi warna kulit, orang tidak berpikir lagi tentang penyakit kulit, orang tidak berpikir lagi bahwa dia mantan budak. Semua orang yang mendengarkan nama beliau hanya mengingat ilmu. Subhanallah, ada orang-orang tertentu yang hanya dikaitkan dengan ilmu. Ada orang sekarang seperti Qarun misalnya, beliau dikaitkan dengan kekayaan. Lalu seperti Firaun misalnya, beliau dihubungkan dengan jabatan. Tapi ada orang-orang tertentu, mereka hanya dihubungkan dengan ilmu. Karena hidup mereka memang untuk ilmu. Seperti Imam Atha bin Abi Rabah. Jemaah sekalian yang saya hormati, Khalifah Al-Walid dari Bani Umayyah, beliau pernah bertanya, siapa yang menjadi qadhi di Madinah? Lalu dijawab Abu Hazim Salamah bin Dinar. Siapa yang menjadi qadhi di Mekah? Lalu dijawab Imam Atha bin Abi Rabah. Siapa yang menjadi qadhi di Basrah?
Jawabannya adalah Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa yang menjadi qadhi di Kufah? Jawabannya Imam Ibrahim An-Nakhai. Siapa yang menjadi qadhi di Syam? Jawabannya Tawus bin Kaisan. Siapa yang menjadi qadhi di negeri Yaman? Jawabannya Imam Masruq bin Ajda'. Khalifah mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka semua ini adalah mantan-mantan muda. Jadi kita menduduki jabatan, tapi yang menduduki kedudukan dalam ilmu adalah mantan-mantan muda. Nah, maka jemaah sekalian yang saya hormati, negeri-negeri yang tadi disebutkan adalah negeri-negeri inti, daerah-daerah inti di zaman Khilafah Bani Umayyah. Dan ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, "Atii'ullah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum," dalam surat An-Nisa. Imam Asy-Syaukani rahimahullah, begitu pun Imam Ibnu Taimiyah, keduanya menegaskan bahwa ulil amri bagi umat adalah al-ulama wal umara. Kalau para pemimpin mereka memimpin umat dengan wewenang mereka, sementara ulama memimpin umat dengan ilmu mereka. Jadi kembali kepada kisah tadi, bahwa daerah-daerah terpenting di zaman Bani Umayyah ternyata semuanya dikuasai oleh qadhi-qadhi dari kalangan mantan-mantan muda. Ada qadhi, ada ulama. Qadhi lebih tinggi daripada sekedar ulama. Anggaplah di zaman ini semacam MUI, ketua MUI-nya. Jadi kalau ibu, kalau bapak, kalau kita semua ingin mengantarkan anak pada ketinggian di mana mereka memiliki kedudukan, di mana mereka memiliki harga diri, satu-satunya pilihan adalah berikan mereka ilmu. Antarkan mereka kepada ilmu yang akan meninggikan mereka. Orang-orang yang ditinggikan jabatan hanya semasa menjabat. Orang-orang yang ditinggikan oleh uang hanya sebelum bangkrut. Dan yang menarik, kehidupan pejabat dan orang-orang beruang adalah kehidupan yang dipenuhi sesak dengan orang-orang munafik. Tapi kalau Anda mengantarkan anak-anak untuk ketinggian menggunakan ilmu, itu ketinggian tiada batas. Tidak ada pensiunnya orang-orang yang berilmu. Bahkan Anda lihat, meski Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain, meski telah berabad-abad mereka wafat, namun ketinggian nama mereka sampai sekarang berkibar-kibar. Jemaah sekalian yang saya hormati, keagungan ilmu berikutnya ayat 28 dalam surat Fatir. Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Orang-orang yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang takut kepada Allah hanya orang-orang berilmu. Takut kepada Allah dalam bahasa Al-Quran memiliki 5 atau 6 istilah. Terkadang takut dalam Al-Quran dengan istilah khauf. Kadang-kadang takut kepada Allah dalam Al-Quran dengan istilah khasyah. Kadang-kadang takut kepada Allah dalam Al-Quran dengan istilah rahmah, wa iyaya farhabun. Kadang-kadang takut dalam Al-Quran dengan istilah wajilah, ya, dengan istilah wajilah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berdoa, "Qulubuhum wajilah annahum ilaina la yurja'un."
Kadang-kadang takut dalam Al-Quran dengan istilah isfaq, wa hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Itu istilah-istilah takut kepada Allah dalam Al-Quran. Tapi untuk orang-orang yang berilmu, takut mereka adalah takut khasyat. Takut malaikat kepada Allah pun adalah takut khasyat. Kenapa? Karena takut khasyat adalah rasa takut yang muncul dan datang dari ma'rifat, yang datang dari ilmu, yang datang dari mengenal. Mengenal Allah sangat mendalam, akhirnya muncul rasa takut. Ini yang dinamakan dengan khasyat. Yang menarik dengan rasa takut ini jemaah sekalian, Anda lihat dalam surat Ar-Rahman, wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang-orang yang takut kepada Allah akan diberikan 2 surga. Orang-orang yang takut kepada Allah akan diberikan 2 surga. Jadi bukan 1 surga. Surga yang pertama adalah surga atas ketaatan terhadap perintah. Surga yang kedua adalah surga atas ketaatan terhadap larangan. Jadi kalau 2 ketaatan ini betul-betul karena takut kepada Allah, akan menghasilkan 2 surga. Misalnya, ketika Anda taati 1 perintah betul-betul karena memang takut kepada Allah. Atau ketika Anda meninggalkan 1 larangan betul-betul karena memang takut kepada Allah. Karena tidak semua orang yang menjalankan perintah berarti takut kepada Allah. Tidak semua orang yang menjauhi larangan berarti takut kepada Allah. Ada orang yang tidak mau membunuh. Kenapa? Nanti masuk penjara. Jadi bukan karena takut kepada Allah. Takut seperti ini tidak bernilai dan tidak akan membuka pintu surga. Kamu kenapa tidak berjudi? Modal sudah tak ada. Dia meninggalkan larangan Allah tapi bukan karena takut. Nah begitu juga dengan orang yang menjalankan perintah, tidak semuanya karena takut kepada Allah. Kamu kenapa sholat tumben-tumbennya sholat? Lagi banyak tamu di rumah, gak enak kalau pas sholat. Jamaah sekalian, apabila di dalam ketaatan terhadap perintah, juga dalam ketaatan terhadap larangan, motif utamanya adalah takut kepada Allah, maka Allah berfirman bagi kalian ada 2 surga. Surga pertama karena takut kepada Allah saat menjalankan perintah. Surga yang kedua adalah karena takut kepada Allah ketika menjauhi larangan. Dalam kisah 3 orang yang terjebak dalam gua, salah satunya adalah anak muda yang ingin melakukan perbuatan asusila dengan sepupunya. Ketika itu sepupunya mengatakan ittaqillaha wa la tafuddul khatama illa bihaqqin. Takutlah kepada Allah dan janganlah pecahkan cincin kecuali dengan cara yang hak. Meski anak muda ini sudah terbakar syahwat untuk melampiaskan sesuatu, tapi saat wanita tersebut menyebutkan nama Allah, tiba-tiba dia bergetar, tiba-tiba dia takut. Dan kata ulama-ulama kita, apabila rasa takut memasuki hati seseorang, akan terbakarlah semua tempat-tempat syahwat. Jadi kalau dalam hati kita ini ada ruangan-ruangan yang banyak, ruangan-ruangan syahwat, syahwat terhadap lawan jenis, syahwat terhadap harta, syahwat
Begitu banyak ruangan-ruangan syahwat dalam hati, tapi begitu rasa takut masuk, semua ruangan-ruangan syahwat itu akan terbakar. Begitupun dengan anak muda tadi. Meski dalam hatinya sudah terbentuk azab yang kuat untuk melampiaskan syahwat, tiba-tiba perempuan tadi menyebutkan nama Allah, takutlah kepada Allah. Lalu anak muda ini mundur, berhenti, hilang sama sekali keinginan tadi. Nah, ini yang ada kaitannya dengan pembicaraan kita. Seseorang yang meninggalkan dosa semata-mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian yang saya hormati, di antara keagungan ilmu berikutnya adalah kebaikan. Nabi kita dalam hadis Muawiyah ini sudah populer. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Saya ingin menerjemahkan hadis ini dalam terjemahan umum, terjemahan bebas. Apabila Allah ingin memperbaiki seseorang, maka Allah memberikannya ilmu. Apabila Allah ingin memperbaiki seseorang, maka Allah memberikannya ilmu. Karena ilmu inilah yang hakikatnya memperbaiki seseorang. Seseorang yang menjadi baik karena sebuah aturan itu bukan kebaikan yang pokok. Itu kebaikan datang dari luar. Tapi seseorang yang menjadi baik karena ilmu itu kebaikan yang sangat pokok. Karena kebaikan itu datang dari dalam. Atas dasar hadis ini, kalau Anda ingin memperbaiki kawan, memperbaiki seorang teman, ajak ngaji terlebih dahulu. Ajak menuntut ilmu, agar ilmu itulah yang memperbaiki. Karena tidak akan baik seseorang kecuali dengan ilmu. Makanya para nabi memperbaiki sahabat, memperbaiki umat dengan mengajarkan ilmu. Tentu ilmu yang dimaksud bukan ilmu dunia. Ilmu dunia ini tidak memperbaiki apa-apa. Ilmu dunia ini bahkan tidak berbicara tentang benar dan salah. Coba sekalian, di antara keagungan ilmu bahwa ilmu inilah satu-satunya jalan untuk sampai pada kebenaran. Jadi tidak berlebihan bahwa dalam agama kita harus menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu, agar kita sampai pada kebenaran yang lebih banyak. Sekali seminggu Anda belajar, akan Anda dapatkan ilmu, akan Anda dapatkan kebenaran barangkali 10 atau 20 kebenaran. Itu pun kalau Anda mendengarkan. Tapi kalau setiap hari Anda belajar, tentu Anda akan menemukan banyak kebenaran. Kenapa kita butuh kebenaran itu? Agar kita tidak pernah salah. Nah, maka kesalahan akan terhindari sesuai dengan kadar kebenaran yang Anda tahu. Anda tahu kebenaran sebanyak 50 kebenaran, maka Anda akan selamat dari 20 kesalahan. Anda tahu kebenaran sebanyak 100 kebenaran, logisnya Anda pun akan selamat dari 100 kesalahan. Banyak kesalahan yang kadang harus kita bayar mahal. Kesalahan suami istri kadang-kadang bayarnya sangat mahal. Perceraian, anak berantakan. Jadi begitu mahal sekali harga yang harus dibayar. Karena kesalahan. Ada apa dengan kesalahan? Karena nggak paham kebenaran, terjadilah kesalahan itu. Jadi Anda nggak bisa meminimalisir kesalahan Anda kalau Anda nggak banyak belajar kebenaran. Semakin banyak Anda menemukan kebenaran, semakin Anda terhindar dari banyak kesalahan. Betul, manusia yang nggak salah itu nggak ada, betul. Tapi kalau Anda terus belajar kebenaran, setidaknya
Anda tidak akan jatuh pada kesalahan yang harganya mahal. Anda tidak akan jatuh kepada satu kesalahan yang fatal. Kalau cuma kesalahan-kesalahan kecil itu manusiawi kita. Tapi kalau kesalahan-kesalahan besar yang menghancurkan dan merusak, meluluh lantakkan, ini kesalahan yang tidak boleh terjadi. Namun jamaah sekalian, siapapun tidak akan selamat dari kesalahan kecuali dengan memahami kebenaran. Selamat Anda dari kesalahan sesuai kadar pemahaman Anda tentang kebenaran. Anda lihat dalam fakta sehari-hari, nyatanya orang-orang berilmu tak banyak masalah. Ya, nyatanya orang-orang berilmu tak banyak masalah. Malah orang-orang berilmu itulah yang selalu menyelesaikan masalah. Mereka tahu kebenaran yang lebih banyak, mengetahui kebenaran yang lebih dalam. Akhirnya mereka terhindar dari kesalahan. Tapi perhatikan pejabat-pejabat. Pejabat-pejabat itu orang-orang cerdas, tapi bukan orang-orang yang berilmu. Maka pejabat itu gelarnya bukan cuma doktor, profesor. Mereka cerdas, tapi mereka tidak berilmu. Karena julukan berilmu sejatinya hanya bagi orang yang paham Al-Quran dan Hadis. Kalau cuma paham tentang matematika, paham teknologi, itu dinamakan dengan kecerdasan, dinamakan dengan pengetahuan, tapi tidak dinamakan dengan ilmu. Faktanya Anda lihat, pejabat dengan gelar pendidikan, gelar akademis yang sangat tinggi, tahu-tahu ada di media hijau, tahu-tahu masuk penjara. Kenapa? Cerdas itu sering tidak menyelamatkan dari salah. Karena yang menyelamatkan dari kesalahan itu cuma satu, yaitu ilmu. Baik jamaah sekalian, itulah beberapa keagungan ilmu, tentu sangat banyak, tapi itu yang dapat disampaikan dalam pertemuan kali ini. Berikutnya jamaah sekalian adalah mengenai ciri-ciri ilmu yang bermanfaat. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, beliau menulis satu buku khusus untuk mengidentifikasi ilmu yang bermanfaat. Jadi tidak semua ilmu itu bermanfaat walaupun dari Al-Quran. Tapi ada ilmu-ilmu tertentu yang akhirnya tidak menjadi manfaat. Itu bukan karena ilmunya, tapi karena kadang-kadang orangnya. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, ilmu yang bermanfaat pertama, ilmu yang bermanfaat secara global adalah semua ilmu yang menjadi amal. Sekali lagi, ilmu yang bermanfaat secara global adalah semua ilmu yang menjadi amal. Ilmu yang tidak menjadi amal itu bukan ilmu yang bermanfaat. Betul, ini dalam Al-Quran, ilmu ini dari hadis, sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis. Tapi kalau tidak menjadi amal, dia bukan ilmu yang bermanfaat. Ya, kalau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam, dalam kitab Al-Muwafaqat, beliau menyebutkan hal ini. Semua ilmu yang tidak membuahkan amal itu ilmu yang tidak bermanfaat. Sama sekali yang misalnya dalam surat Al-Kahfi misalnya, Allah ceritakan bahwa Ashabul Kahfi itu memiliki anjing. Lalu Anda bertanya, itu anjing jantan atau betina? Itu anjing warnanya apa? Itu gak ada hubungannya dengan amal, bukan? Apa hubungannya dengan amal? Gak ada. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya ingin tahu, itu pertanyaan manjur.
Karena ilmu dalam Islam bukan ilmu ingin tahu, tapi ilmu dalam Islam adalah amal. Nabi Musa alaihissalam punya tongkat, itu dari kayu apa itu kalau boleh tahu? Apa hubungannya dengan amal? Kalau saya katakan misalnya itu kayu dari pohon zaitun, Anda lantas mau ngapain? Jadi ini tidak dinamakan dengan ilmu. Kalau itu bukan ilmu berarti tak perlu dicari tahu. Maka dalam agama kita ini terlarang. Ya, artinya mencari tahu yang tidak diberitahu. Anda mencari tahu apa mahar Nabi Adam ketika menikah dengan Allah. Anda mencari tahu, pertanyaannya, apakah dalil memberitahu? Tidak. Kalau dalil tidak memberitahu, jangan dicari tahu. Ya, mencari tahu yang tidak diberitahu oleh dalil, ini bukan ilmu namanya. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Karena itu nggak ada hubungannya dengan amal. Misalnya Anda bertanya alif lam mim apa itu tafsirnya? Ulama kita nggak menafsirkan lagi, tapi Anda masih mencari tahu saja. Semua yang diinformasikan global berarti tidak ada amal di dalam, sehingga Anda nggak perlu mencari tahu. Dalam hadis kiamat itu terjadi hari Jumat, betul. Jam berapa itu? Dalil tidak memberitahu, jadi tidak perlu dicari tahu. Semua yang tidak diberitahu oleh dalil berarti itu bukan ilmu. Baik, jadi secara global ilmu yang bermanfaat adalah semua ilmu yang membuahkan amal. Jadi pembahasan yang memang membuahkan amal itu pembahasan yang bermanfaat. Karena itu ilmu namanya. Tapi pembahasan panjang lebar tapi tidak ada hubungannya amal, tidak membuahkan amal, ini pembahasan matur. Itu bukan ilmu dalam Islam. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ayyuhal Walad, buku ini ditulis Imam Ghazali rahimahullah ketika beliau diamanahi memimpin sebuah sekolah di Tus yang bernama An-Nizamiyah. Tentu setelah beliau menyatakan diri keluar dari falsafah, maka beliau menulis satu buku untuk nasihat kepada para murid. Judulnya adalah Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad. Dalam buku tersebut Imam Ghazali mengatakan ilmu yang tidak membawamu kepada amal di dunia ini, maka ilmu itu pun tidak akan membawamu ke surga nanti di akhirat. Sekali lagi, ilmu yang tidak membawamu kepada amal di dunia, ilmu itu tidak akan membawamu kepada surga di akhirat. Jadi Imam Ghazali katakan bahwa ilmu yang berhubungan dengan amal harus diamalkan. Sebab kalau ilmu ada hubungannya dengan amal dan tidak diamalkan, ilmu seperti ini tidak akan membuka pintu surga. Misalnya di dalam ilmu Anda tahu bahwa harus salat malam, ternyata Anda tidak salat malam, Anda tidak akan masuk surga hanya dengan ilmu itu, tapi Anda akan masuk surga dengan mengamalkan ilmu. Banyak ayat Al-Quran yang berbunyi sebagai berikut.
Wa nudu an tilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga diwariskan kepada kalian disebabkan karena apa yang kalian perbuat. Jadi tidak ada ayat yang berbunyi kalian masuk surga berdasarkan ilmu. Tapi semua ayat menegaskan kalian masuk surga disebabkan karena apa yang kalian perbuat. Jadi ilmu sebelum menjadi amal, maka ilmu itu tidak akan membuka pintu surga. Coba sekalian yang saya hormati, inilah ciri ilmu bermanfaat secara global. Bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan amal. Adapun ciri-ciri ilmu yang bermanfaat secara spesifik, yang pertama adalah ma'rifatullah. Begitu kata Imam Ibnu Qayyim. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu di mana Anda semakin mengenali Allah. Anda semakin mengenali Allah sehingga Anda makin mencintainya. Anda makin mengenali Allah sehingga Anda semakin takut kepadanya. Anda makin mengenali Allah sehingga Anda pun semakin berharap kepadanya. Ini buah ilmu yang paling ampuh. Bahwa dengan ilmu itu Anda semakin mengenali Allah. Coba sekalian, seandainya Anda mengenali seluruh manusia di muka bumi ini, tapi Anda tidak mengenali siapa Allah, seakan-akan Anda tidak mengenal siapapun. Kenapa? Karena tujuan pertama adalah Anda harus mengenal Allah. Ketika Anda tidak mengenali yang menjadi tujuan Anda utama, maka perkenalan ini semuanya palsu, tidak ada gunanya. Jadi, meski Anda mengenal seluruh penduduk bumi, tetapi Anda tidak mengenal Allah, seolah-olah Anda tidak mengenal siapa-siapa. Kenapa? Karena Anda tidak mengenali yang menjadi tujuan hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, mereka semakin mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekalian yang saya hormati, berikutnya ciri-ciri ilmu yang bermanfaat itu, kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang membuat seseorang semakin mengenali hak-hak Allah. Mereka semakin faham hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka faham salat, mereka faham zakat, mereka faham menjauhi riba dan lain-lain. Ini ilmu yang bermanfaat kedua, semakin memahami apa yang menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekalian yang saya hormati, di antara ciri ilmu yang bermanfaat itu, yusibuna dhanna bi anfusihim, bahwa ilmu yang bermanfaat membuat seseorang semakin melihat kekurangan diri. Kalau dengan satu ilmu Anda semakin melihat diri Anda baik, itu ilmu yang berbahaya. Ilmu takabur itu. Karena ilmu yang sesungguhnya membuat Anda semakin melihat aib diri, membuat Anda semakin mengenali diri. Rata-rata orang yang merasa mengenal diri, mereka hanya mengenal diri mereka sebatas darah dan daging saja. Wajah saya oval, warna kulit saya coklat, rambut saya ikal, tinggi saya sekian, berat badan saya sekian. Kalau Anda mengenal diri Anda hanya sebatas darah dan daging Anda, itu tidak ada gunanya. Tapi mengenal
mengenal diri yang dituntut dalam agama ini, bahwa Anda mengenali hati Anda. Ini hati isinya apa saja. Itu yang dinamakan mengenal diri. Misalnya ketika Anda melihat hati Anda, oh ternyata hati saya ini masih serakah dengan harta. Oh ternyata hati saya ini masih sombong dengan kedudukan. Itu yang dibutuhkan. Karena perilaku Anda tidak datang dari fisik Anda, sifat dan karakter Anda tidak datang dari fisik. Karena kulit hitam, karena kulit coklat, enggak. Karakter itu datang dari hati. Jadi kalaupun Anda mengenali fisik Anda secara dalam, tapi Anda tidak mengenali hati Anda tidak dinamakan mengenali diri. Nah, dan orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, mereka akan semakin memahami kekurangan-kekurangan ini. Dalam hal ini ada satu buku yang bagus, ditulis oleh Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Buku tersebut berjudul Uyubun Nafs, aib-aib diri, kekurangan-kekurangan diri. Beliau menulis buku ini berdasarkan permintaan. Jadi ada yang meminta, wahai guru, kebodohan kita sangat luar biasa, bahkan kita pun bodoh tentang diri. Tolonglah tuliskan buku tentang apa saja cacat, aib dan kekurangan-kekurangan diri. Maka Imam Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, beliau menuliskan buku yang berjudul Uyubun Nafs, buku tentang kekurangan-kekurangan diri. Kalau tak mengenal kekurangan diri, apa yang mesti Anda perbaiki? Tujuan ilmu ini untuk memperbaiki, bukan? Dan Anda hanya memperbaiki sesuatu yang sudah Anda kenali sebuah kerusakan. Ini cacat, ini aib, ini kekurangan, itulah yang mestinya diperbaiki. Jadi kalau Anda tidak mengenali kekurangan diri, berarti Anda tidak akan memperbaiki diri. Kenali dulu kekurangan diri, saat itulah ilmu akan bermanfaat untuk memperbaiki. Ilmu bermanfaat berikutnya kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, bahwa ilmu itu semakin membuat seseorang zuhud terhadap dunia. Sifat teragusnya hilang. Zuhud itu gak berarti Anda gak boleh kaya. Zuhud itu artinya Anda gak boleh rakus. Dapat syukur, gak dapat biasa-biasa aja. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, dalam Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Qarun, Allah sebutkan bahwa Qarun itu tampil datang ke tengah umat yang saat itu sedang berhari raya. Jadi orang sedang merayakan hari raya, tiba-tiba datanglah Qarun. Itu dengan baju yang luar biasa, dengan kendaraan yang luar biasa. Semua orang yang sedang berlebaran terperangah, mereka kagum dengan kedatangan miliarder bernama Qarun. Allah berfirman surat Al-Qasas ayat 79 dan sesudahnya. Allah berfirman, "Faqala ja'ala qaumihi fi zinatihi." Keluarlah Qarun ke tengah orang yang sedang berlebaran, lengkap dengan segala perhiasan, baju yang berhias, baju yang mahal, kendaraan yang mahal, aksesoris yang mahal. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya. Orang-orang pecinta-pecinta dunia melihat Qarun, mereka berkata, "Ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu lahu hazzun 'azim." Seandainya kita memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Qarun ini memang beruntung sekali. Lalu pada ayat 80 bercerita, berkata, berkomentarlah orang yang berilmu.
Allah berfirman, wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khair liman amana wa 'amila shalihan. Adapun orang-orang yang berilmu melihat kedatangan Qarun dengan serba mewah, pakaian mewah, kendaraan mewah, orang-orang berilmu mendengarkan decak kagum para pecinta dunia, lalu orang-orang berilmu mengatakan wailakum thawabullahi khair. Celakalah kalian, balasan dari Allah, pemberian dari Allah berupa pahala, berupa amal saleh, berupa surga, itu jauh lebih banyak daripada apa yang dimiliki kaum. Jadi ayat 80 ini menunjukkan orang apabila telah memiliki ilmu yang bermanfaat, enggak silau dengan semua yang dimiliki oleh Qarun. Mohon maaf, kalau kita masih tipe orang yang silau dengan uang, berarti ilmu yang Anda pelajari itu belum ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat membawa Anda terbang menuju surga, membuat Anda terbang melihat surga. Apa yang Allah jadikan sehingga dunia ini kehilangan nilai sama sekali. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, ada satu aliran sesat di negara ini. Bertahun-tahun difatwakan sesat. Belakangan fatwa sesat itu hilang. Saya tanya kepada seseorang, kenapa tidak ada lagi fatwa sesat untuk kalian? Kata dia, tidak mungkin. Karena Kiai Fulan bin Fulan, kita sudah cobok sekitar 300 miliar. Dan Kiai itu mengatakan sepanjang saya hidup tidak akan keluar fatwa kalian sesat. Ini tipe Balaam bin Ba'ura yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Allah berikan ilmu, tapi serakahnya terhadap dunia tidak berkurang. Alam tara ila alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaan paling tegas dalam Al-Quran ayat ini. Ketika Allah memperumpamakan Balaam bin Ba'ura, kata Allah, famathaluhu kamathalil kalb. Perumpamaannya seperti anjing. Allah tak memperumpamakan orang kafir dengan anjing, tapi dengan binatang. Mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yad'iku bima la yasma' illa du'aan wa nidaa'a. Jadi Allah memperumpakan orang kafir dengan binatang secara umum, tapi orang berilmu yang masih serakah Allah merumpamakan dengan anjing. Tegas sekali. Karena ilmu yang bermanfaat sejatinya membuat seseorang semakin tidak serakah. Bahasa agama semakin zuhud. Maka kalau ilmu bertambah, tetapi serakah tidak berkurang juga, ini ilmu yang tidak bermanfaat. Tujuan ilmu itu menghilangkan serakah. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, tadi kita sebutkan dalam keagungan ilmu itu adalah dalam surat Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamun. Seandainya kita lihat awal ayat, itu jauh lebih bagus. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Sebelum Allah berbicara hal yastawi alladziina ya'lamun, Allah berbicara dulu tentang salat malam. Sehingga dari situ ulama kita mengambil kesimpulan bahwa ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang meringankan Anda untuk salat malam. Jadi kalau punya ilmu tapi tidak ada salat malam, itu ilmu tidak bermanfaat. Karena dalam Al-Quran tadi, surat Az-Zumar tadi, sebelum Allah bicara hal yastawil ladzina ya'lamun, samakah orang berilmu dengan orang berilmu? Jawabannya tidak sama.
Sebelumnya Allah berbicara tentang sholat malam dulu. Makanya ada seseorang yang datang ke negeri Imam Ahmad untuk menuntut ilmu. Imam Ahmad rahimahullah menyiapkan air untuk sang penuntut ilmu itu sholat malam. Dan ketika bangun di pagi hari, Imam Ahmad rahimahullah melihat ternyata air yang disiapkan ini gak berkurang. Imam Ahmad memanggil orang tersebut, "Talibul ilmi la yaqumul lail." Kamu mencari ilmu dan tidak ada sholat malam? Artinya antara ilmu dan sholat malam itu gak terpisah. Ingat jamaah sekalian, kecerdasan ulama kita dalam ilmu tidak semata-mata karena kecerdasan intelijensia, tapi kecerdasan mereka dalam ilmu adalah karena ketakwaan. Berapa sih IQ Imam Syafi'i? Itu gak terlalu penting. Jelas IQ Imam Syafi'i memang jago, IQ-nya memang tinggi. Tapi yang menonjol dalam kecerdasan ulama bukan kecerdasan intelijensia itu, tapi ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian agar Allah mengajari kalian. Jadi kalau yang mengajari kita guru-guru, kecerdasan kita sangat sedikit. Tapi kalau Allah yang mengajari kita, di saat itulah kecerdasan kita luar biasa. Dan Allah hanya mengajarkan Anda ilmu disebabkan karena ketakwaan. Maka Allah berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Itu sebabnya orang yang mengabaikan ketakwaan dalam menuntut ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu kecuali sekedar kecerdasan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Berikutnya Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, di antara ciri-ciri orang yang berilmu, la yarawna li anfusihim halan wala maqaman. Bahwa orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, mereka tidak melihat mereka memiliki maqam, mereka memiliki hal. Ini dua istilah dalam ilmu tazkiyatun nafs. Ya, kalau misalnya selama ini Anda nggak sholat malam, tahu-tahu mulai sholat malam. Udah berapa lama? Udah 3 malam, udah 4 malam. Nah, bahwa terjadi perubahan ini dinamakan hal. Kalau perubahan itu permanen, udah 5 tahun tidak meninggalkan salat malam, itu dinamakan dengan maqam. Jadi ada hal, ada maqam. Hal itu peralihan dari buruk menjadi baik. Hal namanya. Maqam itu kalau kebaikan itu sudah permanen, sudah pokok, tidak tinggal-tinggal lagi, itu dinamakan dengan maqam. Maka dikatakan bulan ini maqamnya beda dengan kita. Maqam itu nggak sekedar kedudukan sebetulnya, tapi karena dalam dirinya ada kebaikan-kebaikan yang sudah pokok, tidak tergoyahkan lagi dengan apapun, itu dinamakan maqam. Jadi Imam Ibnu Rajab mengatakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak membuat seseorang melihat dirinya memiliki maqam, memiliki kedudukan. Oh, saya ini orang berilmu. Oh, pendidikan saya tinggi. Kalau dengan ilmu itu Anda melihat satu kedudukan, dengan ilmu itu Anda merasa ingin dihargai, ilmu Anda bukan ilmu yang berharga. Itu ilmu yang hina, ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, poin terakhir dalam kajian kita adalah mengenai cabang-cabang ilmu. Mengenai cabang-cabang ilmu ini sebelumnya kita kutip dari kitab Madarijus Salikin, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan ilmu yang wajib dipelajari ada 2. Yang pertama adalah ilmu tentang Allah. Yang kedua adalah ilmu tentang agama Allah. 2 ilmu inilah yang wajib dipelajari. Ilmu tentang Allah, yang kedua ilmu tentang agama Allah. Selanjutnya ilmu tentang Allah itu ada 5.
Yang pertama ilmu tentang zat Allah. Yang kedua ilmu tentang nama-nama Allah. Yang ketiga adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah. Yang keempat adalah ilmu tentang perbuatan, perilaku dan keputusan-keputusan Allah. Yang kelima adalah ilmu tentang kemahasucian Allah. Ini 5 ilmu tentang Allah. Pertama tadi ilmu tentang zat Allah. Allah berfirman ya wala yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan. Lalu ilmu yang kedua adalah ilmu tentang sifat Allah. Ilmu yang ketiga adalah tentang nama-nama Allah. Sifat Allah dan nama Allah banyak kemiripan walaupun ada perbedaan. Setiap nama Allah adalah sifat, tapi tidak semua sifat Allah adalah nama. Allah Maha Penyayang, itu nama Allah, itu pun sifat Allah. Nah ini nomor 2 dan nomor 3, ilmu tentang sifat Allah dan nama-nama Allah. Yang keempat adalah ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah turunkan hujan, Allah datangkan kemarau, tiba-tiba Allah ganti dengan musim hujan. Ada yang lahir, kemudian ada juga yang wafat. Ada yang sukses, ada yang gagal. Ini semua perbuatan Allah, keputusan-keputusan Allah. Jadi ilmu keempat tentang Allah adalah Anda harus memahami keputusan-keputusan Allah. Berikutnya adalah ilmu yang kelima tentang Allah adalah ilmu tentang kemahasucian Allah. Ilmu tentang kemahasucian Allah. Mahasuci Allah, mahasuci Allah dari segala aib, kekurangan, keterbatasan. Mahasuci Allah dari kesamaan. Tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Siapapun yang memahami Allah tanpa kemahasucian, dia tidak akan mengenali Allah. Allah Maha Penyayang mungkin seperti ibu saya. Oh, kamu tidak mengenal Allah karena kamu tidak mengenali kasih sayang Allah dengan kemahasucian. Mahasuci dari kenyamanan, mahasuci dari keterbatasan. Allah memiliki ilmu Maha suci dari keterbatasan. Allah memiliki kekuatan kekuatannya Maha suci dari menyamai. Semua yang Anda pahami tentang Allah tanpa memahasucikan, semuanya pemahaman yang salah. Tapi semua sifat, semua nama, semua yang Anda pahami tentang Allah, pahami dengan kemahasucian. Allah Maha Penyayang, kasih sayang Allah Maha suci dari menyamai semua kasih sayang. Allah memiliki ilmu Allah Maha suci dari keterbatasan. Allah memiliki kekuatan Allah Maha suci dari kelemahan. Manusia ini kuat, tapi tidak Maha suci dari kelemahan. Makanya Anda kuat sampai di usia 40 tahun, begitu 41, 42 Anda mulai turun. Kuat Anda kuat yang terbatas. Maka kuat Anda bukan kuat yang Maha suci. Tapi kekuatan Allah, kekuatan yang Maha suci dari batas. Tidak ada batas kekurangan bagi Allah dan selanjutnya. Nah, jadi inilah 5 ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini semuanya berhubungan. Baik. Berikutnya jemaah sekalian, ilmu yang kedua adalah ilmu tentang agama Allah. Adapun ilmu tentang agama Allah ini mencakup 2 ilmu pula. Ilmu yang pertama adalah ilmu tentang agama Allah yang bersifat syar'i. Yang kedua, ilmu tentang agama Allah yang bersifat jazai. Apa itu ilmu yang syar'i? Ilmu yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Misalnya Allah berfirman, wa aqimus shalah. Lalu Anda belajar bagaimana cara salat.
Misalnya Allah berfirman, wala ta'kulul riba, jangan makan riba. Kalau Anda belajar apa saja itu riba. Ini ilmu yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan aspek syar'i dari agama ini, yaitu ilmu yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Itu syar'i. Kemudian apa yang dimaksud dengan jazai, yaitu pembalasan-pembalasan. Kalau saya salat, apa balasannya? Kalau saya makan riba, apa balasannya? Pembalasan-pembalasan ini dinamakan dengan jazai. Jemaah sekalian, bincang namanya kalau Anda paham agama dalam aspek syar'i, tapi Anda tidak paham agama dalam aspek jazai. Karena di antara tujuan kita dalam syar'inya adalah jazai. Misalnya Anda salat, apa tujuan Anda? Tujuan Anda A, B, dan C. Anda tahu tujuannya itu jazai, tapi kalau Anda tidak memahami jazai, balasan-balasan, maka jadilah Anda melakukan perintah tanpa tujuan. Kamu salat tujuannya apa? Saya tidak tahu. Kamu melakukan puasa apa tujuannya? Tidak tahu. Nah, maka perlu memahami aspek jazai, yaitu balasan. Kalau berbuat baik apa balasannya, kalau berbuat buruk apa balasannya. Coba sekalian, agama dalam aspek syar'i wajib dihubungkan dengan agama dalam aspek jazai. Sederhananya begini, saya salat itu syar'i. Jazai balasannya apa? Kalau saya salat berarti saya jauh dari syahwat. Kalau saya salat berarti terbuka pintu-pintu rezeki. Kalau saya salat berarti saya selamat dari kemungkaran. Kalau saya salat berarti saya selamat dari kehidupan yang banyak mengeluh. Jadi kalau perintah-perintah Allah ini dihubungkan dengan balasan-balasan Allah, maka perintah-perintah ini akan terasa nikmat. Karena pada dasarnya semua perintah Allah itu pahit. Puasa itu pahit, salat itu pahit, apalagi jihad. Namun perintah-perintah yang pahit ini akan terasa manis begitu Anda hubungkan dengan balasan. Sedekah itu pahit, ya, tapi begitu Anda tahu balasannya, jadilah sedekah yang pahit itu menjadi manis. Berpuasa itu pahit, betul, tapi begitu Anda lihat balasan-balasan bagi orang berpuasa, maka jadilah puasa yang pahit menjadi manis. Sehingga banyak orang yang memahami agama dalam aspek syar'i kemudian malas. Kenapa? Karena mereka belum memahami agama dalam aspek jazai. Baik, kebalikannya juga begitu. Larangan-larangan Allah itu rata-rata manis. Riba itu manis. Karena dengan riba saya ganti mobil, dengan riba saya bisa jalan-jalan ke luar negeri, dengan riba saya bisa beli rumah mewah. Larangan-larangan Allah itu rata-rata manis, tapi karena Anda belum menggabungkannya dengan balasan. Kamu kalau makan riba balasannya begini-begini. Ternyata kalau larangan-larangan yang manis ini dihubungkan dengan balasan-balasan dan ancaman, maka larangan yang manis itu akan menjadi pahit. Mohon maaf, zina itu manis sekali, tapi kalau Anda belum menghubungkannya dengan balasan dan ancaman, begitu Anda lihat apa ancaman berzina 1, 2, 3, ada 30-300 ancaman. Ketika Anda melihat balasan ancaman, maka zina yang manis itu akhirnya menjadi menakutkan. Nah, maka jemaah sekalian, saya lihat di antara katakan perbincangan kita dalam beragama, bahwa kita memang sudah paham aspek syar'inya, tapi kita cenderung masih belum paham mendalam aspek jazai. Contoh,
Dalam zikir pagi Anda bacakan subhanallah wa bihamdi 100 kali. Oke. Apa yang Anda dapatkan dari sana? Oh, saya punya zikir pagi kok. Ternyata bukan. Tidak, sedangkan itu saya bacakan zikir pagi karena zikir pagi. Dangkal sekali. Anda perlu memahami jazai dan balasan. Ternyata kalau Anda lihat hadis Nabi bersabda, siapa bacakan subhanallah wa bihamdi 100 kali, diampuni dosa masa lalunya meskipun sebanyak buih di lautan. Raditu billahi rabban. Kenapa Anda bacakan? Oh ya, karena diperintah. Itu dangkal sekali alasan Anda. Apa tidak ada alasan yang lebih spesifik? Ternyata Rasulullah bersabda, siapa mengatakan raditu billahi rabban sampai akhir, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi. Kenapa Anda bacakan itu? Ya karena dirutinkan Nabi. Oh, dangkal sekali alasan Anda. Kalau Anda jalankan sesuatu hanya karena aspek perintah, Anda baru menjalankan agama dalam aspek syar'inya. Anda perlu melangkah satu langkah lagi. Fahamilah aspek jasadi. Tapi ketika Anda misalnya paham Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir, kata Nabi, siapa yang membacakannya, la yusibuhu bala'u fatihah, dia tidak akan mengalami sakit mendadak, sakit serangan jantung, serangan ambung, serangan yang lain-lain. Itu tidak akan terjadi. Ingat jamaah sekalian, menjalankan perintah itu adalah ibadah. Menjalankan perintah dengan tujuan yang dijelaskan Nabi itu pun ibadah. Ingat, dalam beragama Nabi bersabda tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita diperintahkan menjalankan puasa berdasarkan iman, juga dengan ihtisaban, mendapatkan pahala balasan. Jadi kalau Anda sholat hanya karena diperintah itu baru sebatas imanan. Tapi kalau Anda menjalankan sholat karena melihat balasan-balasan Allah, di situ Anda tidak lagi terus menjalankan sholat sebatas imanan, tapi sudah juga menjalankan sholat dengan ihtisaban. Anda baca Quran ya karena tilawat. Anda membacakan Quran imanan. Tapi ternyata ketika Anda baca Al-Quran karena satu pahala, oh itu berarti Anda sudah ihtisaban juga. Nah, jadi kesimpulan, kalau kita memahami agama ini hanya dalam aspek syar'i, kita menjalankannya imanan. Tapi kalau Anda tahu aspek jazai, balasan-balasannya, maka Anda akan menjalankan agama imanan wa ihtisaban. Baik, jemaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini pembahasan kita mengenai ilmu yang bermanfaat dan cabang-cabangnya. Mudah-mudahan kajian sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. Selebihnya kita kembalikan kepada pembawa acara.